Halo sahabat petani sawit, salam kembali di channel di channel Martinus TTN. Nah, semoga kita dalam keadaan baik dan selalu sehat, dikasih rezeki yang murah berserta keluarga kita masing-masing. Nah, pada kali ini saya berada di lokasi sawit kita pribadi nih teman-teman. Ini saya mau jawab sebuah komentar yang berkomentar di channel YouTube saya kemarin. Namanya saya tidak bisa untuk menyebut. Nanti saya akan kasih kolom komentarnya di channel ini. Nah, dia sempat kemarin berkomentar di channel kita. Dia ya sedikit tidak percaya lah teman-teman, tidak percaya karena menurut penjelasannya itu katanya dia tidak percaya bahwa saya pribadi itu menggunakan bibit cabutan atau cara pemilihan bibit yang dari awalnya hingga ke proses keberhasilannya teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini saya menjawab sebuah komentar yang berkomentar di channel YouTube saya kemarin. Nah, buat petani sawit yang baru pemula atau perintis seperti kita-kita ini, jangan takut sebenarnya kita menanam bibit cabutan itu, asal kita bisa untuk cara pemilihan bibit saja. Yang penting terutama kita harus ketahui dulu maksimal dari indukannya yang mau kita ambil. Dari indukannya itu dia kurang lebih sekitar 10 tahun ke atas baru kita bisa jadikan pembibitan atau kita ambil bibit cabutannya teman-teman. Saya pribadi seperti itu teman-teman. Nah, saya akan rekomendasikan yaitu contoh bibit yang saya cabut teman-teman. Ini kita mempunyai lahan kurang lebih sekitar 1 hektar, namun dia pokoknya boleh-boleh lah teman-teman. Kita itu memang puas lah melihat hasilnya. Semoga video ini selalu bermanfaat dan menambah semangat kita untuk bertani sawit. Terutama ini saya mengenai kita petani biasa seperti inilah teman-teman, karena kita berdasarkan dengan kemampuan modal kita itu saja. Saya bukan menyimpang atau menyinggung yang penangkar atau penjual bibit ini, karena saya hanya sedikit kasih solusi aja untuk saling bantu membantu. Yang mau pakai ya silahkan, yang tidak mau pakai ya silahkan. Itu saja teman-teman. Nah, ini teman-teman, ini saya buktikan sendiri ya teman-teman. Kata siapa bibit sawit cabutan itu tidak bisa berbuah? Nah, seperti ini. Kalau kita mengenai bibit yang bagus itu, dia tidak akan pernah berubah. Yang penting kita mengambil bibitnya itu dari unggul asal mulanya. Terutama kita melihat ya dari asal pembibitan itu, dia dari unggul dulunya kita cabut seperti ini, itu dia masih berkualitas unggul sebenarnya teman-teman. Dia tidak pernah sekali berubah. Namun kadangkala kita akan memilih bibitnya ini, kita harus benar-benar pas, karena kebanyakan orang bilang bibit sawit itu tidak ada yang jantan, kebanyakan betina. Itu mustahil teman-teman, karena bibit sawit itu ada yang jantan dan betinanya. Terutama kalau kita menanam bibit yang jantan itu, buah tidak seperti ini teman-teman.
dia mempunyai buah itu tidak sebanyak ini. Nah, itu perbedaannya. Itulah yang dikatakan sawit jantan. Dan juga buahnya itu tidak cukup standar, yaitu paling berat dia mempunyai 2-3 kilo. Itu pun kebanyakan duri landa namanya. Kalau ini dikatakan sawit betina, teman-teman. Ini bisa berbuah. Jadi hasilnya itu seperti ini. Itu yang kita harus pahami. Kebanyakan orang itu tidak percaya. Tak ada katanya sawit yang jantan. Semua sawit itu betina bisa berbuah. Itu tidak masuk akal dengan saya pribadi. Karena saya itu sudah membuktikan sendirilah, teman-teman. Karena saya bukan penangkar sawit. Namun ini hanya pengalaman saya pribadi yang saya bagikan di sini. Nah, ini teman-teman, kita memakai bibit yang bagus itu, jadi hasilnya pun seperti ini, teman-teman. Ini baru 3 tahun ke atas. 3 tahun ke atas. Nah, saya perlihatkan hasilnya itu. Jadi kita itu tidak boleh dibohong-bohongi. Kita itu harus yakinkan. Memang kebanyakan orang bikin konten di YouTube itu dia cuma asal-asalan. Tapi ini beneran. Ini punya saya pribadi, ini beneran, tidak asal-asalan. Karena saya bertujuan mengupload video ini karena saya ingin bertujuan membantu sahabat-sahabat kita yang perintis seperti kita ini, yaitu petani biasa lah, teman-teman. Itu saja tujuan dan manfaat yang saya kasih buat sahabat yang lebih ingin mendetail cara pengetahuannya, boleh komentar di channel YouTube ini, silahkan. Ini teman-teman, ini kita mempunyai 1 hektar itu semuanya seperti ini, teman-teman. Karena kita dari penyoltirannya itu kita harus ketahui 2 tahun ke atas. Bisa saja dia tuh kayak sawit yang bagus yang dikatakan sawit betinanya itu, tapi setelah kedua tahun ke atas itu dia berbuah itu tidak bisa untuk jadi pangkal buah kayak gini. Dia itulah penyebabnya, teman-teman, yang dikatakan sawit yang jantan. Itu tidak sama sekali kita harus pelihara, karena kita perawatannya pun kita ya hanya buang-buang modal kita saja, teman-teman. Dia itu tidak sama sekali bisa berbuah meskipun pakai pupuk apa, dia tidak sama sekali berbuah, teman-teman. Yang seperti saya bilangkan tadi, dia mempunyai buah itu tidak cukup standar lah, teman-teman. Tidak cukup standar. Makanya buat kita penangkar sawit, maksudnya kalau kita menanam bibit cabutan seperti ini, kita memang untung rugi lah ya, teman-teman. Tapi menurut saya pribadi, saya tidak ada merasa ruginya untuk menanam sawit cabutan, karena cara pemilihan itu kita harus benar-benar yang mana yang bisa layak kita tanam dan yang bisa berbuah seperti ini, teman-teman. Inilah contoh
Saya kasih contoh, saya menanam sawit cabutan. Jadi buahnya itu memang oke lah teman-teman. Keliling. Keliling. Ini saya bukan bohong-bohong bikin videonya, tapi ini sesuai dengan yang saya tunjukkan buat teman-teman. Oke, semoga video ini selalu bermanfaat, dan jangan lupa yang sudah menonton video ini bantu like serta komen, bagikan. Semoga channel ini kedepannya berkembang dan kita saling bantu membantu. Dan kita berjumpa lagi di next video yang selanjutnya. Oke, sekian dan terima kasih. Salam Tandan Berduri.